Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Dia Wahyudi dengan NIM channel 111919196 dari kelas A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan neurologi lainnya. Namun sebelum kita masuk ke pemeriksaannya, sebaiknya kita lakukan sanitasi tangan terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke pemeriksaan yang pertama, yaitu pemeriksaan kaku kuduk yang terdiri dari beberapa pemeriksaan. Pemeriksaan yang pertama ada kaku kuduk. Di sini kita meminta pasien dalam kondisi berbaring dengan pemeriksa di sebelah kanannya. Lalu di sini kita meletakkan tangan kiri kita di bawah kepala pasien dan tangan kanan di bagian dada pasien. Nah, setelah itu kita rotasikan ke kiri dan ke kanan untuk memastikan pasien dalam kondisi rileks. Kemudian kita fleksikan sampai dagunya ini menyentuh ke area dada. Nah, untuk interpretasinya, dikatakan negatif apabila dagu dapat menyentuh ke dada pasien dan dikatakan positif jika tidak dapat menyentuh dada pasien. Nah, untuk kondisi meningismus, jika dirotasikan ke kanan dan ke kiri maupun difleksikan, maka akan terjadi tahanan. Nah, untuk pemeriksaan yang kedua ada Kernick sign. Di sini kita meminta pasien berbaring dengan pemeriksa di sebelah kanan. Kemudian di sini kita fleksikan salah satu paha pasien bagian sendi panggul sampai membentuk sudut 90 derajat. Lalu ekstensikan bagian tungkai bawah sisi lain yang sama di sendi lutut sampai membentuk sudut 135 derajat. Dikatakan negatif apabila membentuk sudut 135 derajat dan dikatakan positif apabila tidak dapat membentuk sudut 135 derajat. Yang ketiga ada Brzezinski yang pertama. Nah, di sini kita meminta pasien berbaring dengan pemeriksa di sebelah kanan. Kemudian kita letakkan tangan kiri di bawah kepala pasien dan tangan kanan di dada pasien. Kemudian kita fleksikan secara cepat hingga menuju ke dada sampai jarak yang paling maksimal. Nah, untuk interpretasinya dikatakan positif apabila terjadi fleksi involuntir pada kedua tungkai sendi lutut dan dikatakan negatif apabila tidak terjadi fleksi involuntir. Nah, untuk Brzezinski yang kedua, di sini kita meminta pasien berbaring dan pemeriksa di sebelah kanan. Selanjutnya kita fleksikan bagian tungkai pasien bagian sendi lutut dan secara pasif kita fleksikan secara maksimal. Nah, untuk tungkai yang lainnya ini kita ekstensikan atau diluruskan. Dikatakan positif apabila terjadi fleksi involuntir pada bagian sendi panggul dan sendi lutut, dan dikatakan negatif apabila tidak terjadi apa-apa. Untuk Brzezinski yang ketiga, di sini kita meminta pasien berbaring dan pemeriksa berada di sebelah kanan pasien. Kemudian di sini kita menekan bagian ozygomaticus menggunakan ibu jari. Nah, kemudian untuk interpretasinya dikatakan positif apabila terjadi fleksi involuntir pada bagian kedua ekstremitas superior di atas sendi siku. Kemudian dikatakan negatif apabila tidak terjadi apa-apa. Selanjutnya di sini kita memeriksa Brzezinski keempat. Di sini kita lakukan dengan meminta pasien berbaring dan pemeriksa berada di sebelah kanan pasien, dan kita lakukan penekanan pada bagian simfisis os pubis dengan menggunakan tangan kanan pemeriksa. Selanjutnya, untuk interpretasi akan terjadi fleksi involuntir pada kondisi positif, di mana fleksi involuntir ini pada bagian kedua tungkai sendi lutut, dan hasil negatif untuk tidak terjadi apa-apa. Nah, masuk untuk pemeriksaan berikutnya ada pemeriksaan Fontanel. Pemeriksaan ini terdiri dari dua tahap, ada inspeksi dan ada palpasi. Untuk inspeksi kita memeriksa beberapa bagian kepala, ada Maulesch di mana tengkorak di sini itu tengkoraknya menumpuk saat lahir, dan kita cek apakah asimetris atau tidak. Selanjutnya di sini kita cek caput subsedonum, kemudian kita cek juga cephalhematom, dan juga kita cek apakah terjadi perdarahan atau tidak. Nah, kita masuk ke palpasi. Di sini kita palpasi pada bagian garis sepanjang sutura dan juga fontanel dengan kondisi bayi itu duduk dan juga tenang. Nah, yang pertama kita cek ukuran lebarnya. Untuk fontanel bayi yang normal, maka dia akan datar dan juga sedikit cekung dan berdenyut, dan akan menonjol pada kondisi bayi menangis dan juga berbaring. Nah, kemudian untuk fontanel anterior, dia akan berbentuk segi 4 dengan diameter 5 cm. Selanjutnya di sini untuk fontanel posterior, dia akan berbentuk segitiga dengan diameter 1,25 cm. Untuk sutura yang agak lebar, dia mengindikasi bayi preterm. Kemudian untuk sutura dan fontanel yang cepat menutupnya, maka dia mengindikasi craniosynostoses. Nah, selanjutnya
Selanjutnya untuk menentukan penonjolan dan juga cekungan. Nah, untuk fontanel yang menonjol dia mengindikasikan terjadi peningkatan intrakranial, untuk yang cekung dia mengindikasikan dehidrasi. Selanjutnya kita cek fontanel yang menutup dan membuka. Untuk fontanel anterior yang menutup dia selama 6-8 minggu, dan untuk yang fontanel posterior dia selama 18 bulan. Nah, selanjutnya di sini pemeriksaan berikutnya ada pemeriksaan sindrom jebakan. Ada beberapa nervus yang kita periksa. Yang pertama nervus medianus. Di sini untuk tinel testnya itu kita lakukan penekanan pada bagian ligamentum carpi transversum. Jika terjadi jebakan maka akan terasa nyeri pada bagian yang ditekan sampai menjalar ke area nervus medianus. Kemudian yang kedua ada Vanel test. Di sini kita hiperfleksikan pada bagian pergelangan tangan dan juga mempertemukan kedua punggung tangan. Jika terjadi jebakan maka akan terasa nyeri pada bagian yang diperiksa tersebut menjalar ke bagian nervus medianus. Kemudian yang ketiga pemeriksaan sensibilitas. Di sini kita meminta pasien menutup mata, kemudian kita periksa bagian volar manusnya. Nah, di sini menggunakan jarum, dan jika dia terjadi gangguan sensibilitas maka dia akan kurang rasa atau tidak rasa sama sekali. Selanjutnya untuk nervus ulnaris, di sini untuk tinel testnya kita memeriksa dan menekan bagian sulcus ulnarisnya. Jika terjadi nyeri pada bagian yang ditekan menuju nervus ulnaris maka positif terjadi jebakan pada nervus tersebut. Kemudian untuk tinel test dengan cara yang lainnya bisa kita lakukan pada bagian Guyon's canal, kita lakukan tekanan di situ, atau bagian tepi lateral dari os piriformis. Nah, sama halnya akan terjadi nyeri pada kondisi jebakan di area yang ditekan menuju ke area nervus ulnaris. Selanjutnya pemeriksaan sensibilitas. Di sini kita meminta pasien menutup mata, lalu kita periksa bagian hipotenar dan juga bagian jari keempat dan kelima dengan menggunakan jarum. Selanjutnya kita memeriksa nervus radialis. Di sini kita memeriksa nervus radialis. Di sini kita lakukan penekanan pada bagian proksimal dan sedikit posterior dari processus stylophilus os radii. Nah, jika dia terjadi jebakan maka akan terasa nyeri pada area yang ditekan menuju area yang di bagian nervus radialisnya. Nah, untuk pemeriksaan sensibilitas, di sini kita meminta pasien menutup mata lalu periksa bagian kulit lengan bawah posterior dan lateral dari dorsum manus. Selanjutnya untuk pemeriksaan nervus ischiadicus itu melakukan lasek test. Di sini kita meminta pasien berbaring dengan kondisi kedua tungkainya ini dalam kondisi ekstensi. Kemudian kita meminta pasien untuk mengangkat keduanya dan mempertahankan dalam sudut 70 derajat. Untuk pasien yang normal maka dapat mempertahankan sudut 70 derajat dan tidak merasakan nyeri. Namun sebaliknya jika dia tidak normal maka akan terasa nyeri bahkan sebelum mencapai tahanan 70 derajat. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan berikutnya ada pemeriksaan nyeri punggung bawah, ada dua, ada tes Patrick dan juga ada tes kontra Patrick. Nah, untuk tes Patrick di sini kita akan melakukan dengan cara meminta pasien untuk meletakkan tumit yang sakit di bagian lutut tungkai lainnya, lalu kita tekan area lutut tersebut. Nah, untuk kondisi nyeri punggung maka akan terjadi nyeri pada bagian sendi, maka akan terjadi pada bagian sendi panggul ipsilateral. Kemudian untuk tes kontra Patrick di sini kita lakukan dengan menekuk kedua tungkai, kemudian kita lakukan endorotasi dan juga aduksi. Lalu kita tekan sedikit bagian lututnya. Nah, maka di sini akan terjadi nyeri pada bagian sendi sacroiliaca untuk patologi seperti artritis. Nah, selanjutnya untuk post-tech sign. Di sini kita meminta persetujuan kepada pasien dan menjelaskan kepada pasien tujuan pemeriksaan. Selanjutnya kita identifikasi titik-titik yang akan kita lakukan ketukan. Untuk titik yang pertama kita bisa lakukan di bagian depan telinga, di bagian processus zygomaticus os temporal. Kemudian bisa kita lakukan pada bagian sudut bibir atau sudut mulut di bagian pertengahan dari arcus zygomaticus. Interpretasinya akan terjadi respon kedutan pada bagian sudut bibir atas atau sudut bagian mulut.
Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan atau pasca pemeriksaan, di sini kita berterima kasih kepada pasien. Setelah itu kita lakukan sanitasi tangan sebagai penutupnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.